Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Untuk semoga pelajaran kali ini kita diberi manfaatan dan juga diberi pemahaman yang baik. Alhamdulillah. Oke, di sini hadir semuanya ya, atau enggak? Atau ada yang tidak hadir? Tadi izin, ada yang boleh tadi Pak. Ada siapa? Latifah. Oh, Mbak Latifah. Oke ya. Sama hadir ya. Rata-rata hadir semuanya ya? Iya. Sama Latifah sama hadir. Oke. Oke, nanti Bapak bisa koordinasi sama orangnya. Oke, selanjutnya kita mata pelajaran kita yakni membahas tentang komponen darah. Kemarin kan kita membahas tentang jantung. Nah, kenapa kok jantung itu berdenyut dengan cepat kalau kita sedang olahraga, jatuh cinta atau gimana? Karena itu jantung ketika kita sedang olahraga itu jantung sedang memompa darah. Nah, sekarang kita membahas tentang komponen darah. Bapak buka paketnya dulu ya. Nah, komponen darah ini masuk dalam sistem sirkulasi. Nah, jadi untuk komponen darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada plasma darah dan juga sel darah. Kita pembahasan pertama yakni plasma darah. Nah, plasma darah tugasnya yakni mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibiotik, protein, pembawaan pesan kimia, hormon, protein, dan juga keseimbangan cairan tubuh. Jadi plasma darah ini terdapat unsur 95%-nya itu adalah air dan 8,5%-nya adalah zat-zat lain seperti nutrisi, protein, hormon, dan juga antibiotik. Gimana? Kalian kaget tidak kira-kira dari plasma darah kenapa kok terdapat unsur airnya? Tidak tahu ya? Karena nah ini plasma darah itu setiap kita makan atau minum itu masuknya ke dalam sel darah. Nah, atau bisa disebut dengan masuknya ke dalam plasma darah. Ginjal ke hati dan peredaran jantung, gitu ya. Pak, kalau minum airnya banyak gimana? Nah justru malah, maka dari itu kita sebagai manusia kan harus mengetahui lah tentang kondisi tubuh kita. Semisal seperti saya itu 90 berat badan saya adalah 50 atau 60 kiloan itu. Maka dari itu saya wajib minum setiap hari itu 8 liter air untuk menjaga keseimbangan dari tubuh kita. Galon. Kalau galon itu malah overdosis nanti. Mas Am minum dari galon langsung ya. Oke. Kita selanjutnya adalah membahas tentang dalil yang terdapat dalam Al-Quran tentang darah. Dari Al-Quran Al-Furqan ayat 54, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan muhasarah dari Tuhanmu yang adalah jadi manusia itu tercipta dengan air, salah satunya adalah air sperma, dan juga komponen terpenting dalam tubuh kita itu kebanyakan dari air. Nah, darah juga paling banyak itu komponennya adalah air. Seperti plasma darah adalah 95% adalah air.
Gitu ya. Di sini semuanya atau ada yang masih duduk atau bingung? Insyaallah mohon. Paham, Pak. Oke, siap. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang sel-sel darah. Jadi sel-sel darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga adalah trombosit. Karena kita anak saintek, jika kita masih belum hafal tentang kata-kata sains dari sel-sel darah, kita bisa menggunakan kata perumpamaan seperti eritrosit ini perumpamaannya adalah Mbak Eri. Yang kedua adalah leukosit, itu bisa juga Mas Leu. Yang ketiga adalah trombosit, bisa juga Dik Trombo. Karena trombosit itu ukurannya sangat kecil daripada sel-sel lain. Oh, berarti setrum Mas ya? Iya. Yang pertama kita membahas tentang eritrosit. Nah, komponen utamanya adalah, bentar ya, ada kesalahan cek. Yang pertama adalah eritrosit. Nah, komponen utamanya adalah hemoglobin atau protein pembawa oksigen. Jadi hemoglobin itu yang memberi warna merah terhadap sel darah merah. Tugas utama dari hemoglobin salah satunya adalah membawa oksigen. Jadi oksigen dari darah kita nanti diproses ke dalam paru-paru, masuk di saluran ke dalam jantung, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Fungsi utama sel darah putih adalah melawan kuman dan penyakit. Gitu. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya penjaga. Salah satu penjaganya adalah leukosit ini. Jadi misal dari tubuh kita ada kuman, bakteri dan sebagainya, nanti yang melindungi kita atau mencegah penyakit bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita adalah sel darah putih. Jadi langsung ditumbangkan, kalau diperangi lah. Oke ya. Itu Mas Am, bawa Mas Am atau Mas Kapana ya? Iya Pak, paham Pak. Ini Pak. Nah, selanjutnya adalah trombosit. Ditunggu Pak. Trombo atau bisa dibilang keping darah. Semisal kita kegores atau kecakar lah, atau mungkin kepelet kalau bahasa Jawa, Porong. darah kan otomatis keluar. Nah, caranya darah tidak keluar terus-menerus adalah dengan cara dibekukan. Nah, trombosit ini membuat jaringan-jaringan nanti untuk pembekuan darah agar tidak keluar terus-menerus. Paham? Oke. Nah, kita sebenarnya adalah menemani dulu ya. Soalnya mau Pak. Sukar. Nah, ini adalah perumpamaannya Mbak Eri, Mas Leu dan juga Dik Trombo. Yang kedengeran ya? Nah ya. Audionya pakai HP aja Pak. Audionya baru dicas. Oke. Suara. Jadi ini animenya adalah Hataru Seibu. Jadi kalau semisal dari anak-anak pengen paham tentang sel-sel darah, bisa menonton Hataru Seibu. Nah, ini ceritanya adalah sel darah putih sedang kedatangan yang namanya musuh bebuyutannya, yakni kuman dan bakteri. Nah, sel darah putih ini melindungi atau melawan kumannya untuk melindungi tubuh kita. Nah, itu adalah yang dibawa adalah kuman atau bakteri. Kita percepat saja ya. Itu yang diseret apa Pak? Yang diseret itu kuman dan juga virus.
ada beberapa macam. Nah ini temannya yang langsung mundur ya gara-gara ada sel darah putih. Nah, oke, kita pause dulu. Nah ini sel darah merah sedang membawa hemoglobin atau mohon maaf sedang membawa oksigen untuk dikirimkan ke jantung agar disebarkan kepada seluruh tubuh kita. Misal kita kekurangan hemoglobin, ya kita atau kekurangan darah, kita pasti akan lemas, terus tidak fokus dan sebagainya. Itu adalah penyakit apa? Yang kekurangan darah? Anemia. Oke, benar sekali, anemia. Jadi itu sel darah putih dan juga sel darah merah. Satunya adalah trombosit. Nah, dalam kasus ini, di animenya menceritakan bahwa tubuh sedang terluka. Nah, maka dari itu di tromboid atau trombosit ini mengkat seluruh peredaran darah, terutama dari sel darah merah yang nantinya akan beredar. Nah ini ceritanya sedang mengkat itu, dan sel trombosit ini akan membekukan dari jaringan-jaringan yang sudah rusak tadi dengan cara membekukan sel-sel darah merah yang sedang beredar. Nah ini yang sedang dibawa adalah jaringan-jaringan khusus trombosit untuk pembekuan darah. Oke. Dan itu saja. Kira-kira dari murid-murid ada pertanyaan enggak tentang ini? Wah kok pada lemes? Berdiri dulu lah, ayo berdiri dulu. Biar kita nggak lemes ya, karena sudah jam ketiga ya. Iya. Jadi dulu. Ayo, berdiri. Oke. Nah sekarang bisa pegang pundak temennya yang sebelah kiri. Gimana Pak? Ada kiri. Itu Ya. Dia bisa pegang pundaknya. Itu enggak ada tapi yang bisa ke depan. Nah, ya, sekarang pijitin punggungnya. Ya. Nah, balik. Jadi kebiasaan. Gila kok. Tak kerasa kan mijit apa kan? Oke. Jajan. Dari lagi ya. Masih. Dari next Pak. Oke. Bapak selanjutnya akan mengasih tugas kepada kalian. Nah, Bapak kasih tugas dulu ya. Nanti bisa dijawab langsung. Tulis jangan tulis Pak. Nanti bisa dibaca aja. Yang pertama, jelaskan komponen darah, plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua, jelaskan tentang hemoglobin. Nah, kalian nanti bisa membuat 2 kelompok, lalu bisa dijawab oleh perwakilan kelompok. Berarti 2. Silakan bisa diskusi dulu. Silakan ditulis lalu
Nah itu bisa ke sini mas. Nanti ngapain? Ini jawabnya menurut aku perwakilan gitu Pak. Ya berapa aja. Pak izin dulu ya Pak. Mau kemana? Mau ngumpulin berkas. Ada acara OSIS penting Pak. Oh iya sudah. Oke, waktu sudah selesai silakan dijawab dari perwakilan kelompok. Oke, Kelompok 1 Pak, mau jawab. dia bisa berdiri Di depan. di depan. Dua ya Pak. Ya ya. Ini jawaban maaf semuanya Pak. Satu soal aja. Soal aja ya. Nomor 1. Jelaskan tentang komponen darah, plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma darah adalah salah satu komponen sel darah dalam bentuk cair yang terbuat dari kombinasi antara protein, air, dan darah. Bagian sel darah ini berfungsi sangat penting untuk tubuh, mulai dari koagulasi hingga melawan infeksi. Lalu eritrosit atau sel darah merah yang bertugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin dan dibuat langsung oleh sebelum tulang belakang. Yang selanjutnya, Rina. Selanjutnya adalah leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih, yakni bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Kemudian trombosit. Trombosit merupakan komponen darah yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Trombosit bertahan selama 10 hari. Kemudian setelahnya, sumsum tulang akan menghasilkan persediaan trombosit baru dari tubuh. Sudah cukup Pak? Oke. Ya, benar sekali ya dari kelompok pertama. Jawabnya kelompok kedua, silakan. Dua, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan tentang hemoglobin. Hemoglobin atau disingkat HB adalah protein yang terdapat pada sel darah merah. Hemoglobin memiliki berbagai peran penting dalam tubuh. Salah satunya yaitu mengikat dan mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, benar sekali kepada kelompok dua. Silahkan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, jadi itu tentang komponen darah. Jika ada pertanyaan dari kalian bisa tanyakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kita cukupkan gimana? Cukup aja ya, oke. Aji yang izin siapa? Mas Kavana ya? Yang acara OSIS? Iya Pak, anak OSIS. Oh, anak OSIS itu ya, nggak apa-apa. Sekolah dan juga organisasi itu harus seimbang ya. Yang mementingkan sekolah ya wajib, dan organisasi itu adalah sebagai peningkatan skill dari soft skill kita dan juga hard skill kita. Oke, selanjutnya mungkin itu saja dari Bapak. Jangan lelah akan belajar, karena belajar adalah suatu kewajiban. Ketika kalian belajar, kalian otomatis akan tahu semuanya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur tentang apa yang terjadi dalam tubuh kita, terutama komponen darah. Dengan kita tahu tentang komponen darah, itu caranya adalah dengan belajar. Maka itu jangan lupa belajar tentang komponen darah dan sebagainya, tentang ilmu-ilmu biologi, terutama dari mapel Bapak ya, ini mapel biologi ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.